Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejauh ini tengah melakukan pendalaman informasi terhadap sejumlah hal seperti adanya penghuni kerangkeng manusia milik Bupati Langkat yang tewas, kemudian ada dugaan tindak pidana perdagangan orang. LPSK juga telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan mantan warga binaan yang mengalami penahanan ilegal. Melalui sambungan daring kami sudah terhubung dengan Edwin Partogi Pasaribu selaku Wakil Ketua LPSK RI. Selamat sore, Pak Edwin. Selamat sore, Mas Rano. Pak Edwin, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal temuan LPSK terkait adanya penghuni kerangkeng manusia milik Bupati Langkat yang tewas? Ya, kami mendalami keterangan para mantan tahanan, kemudian juga kami meninjau lokasi tempat kerangkeng itu, dan juga kami meninjau lokasi tempat pabrik pengolahan sawit. Jadi dari informasi yang kami himpun, kami mendapatkan keterangan bahwa para tahanan yang di situ bukanlah semuanya pecandu narkotika. Jadi ada pecandu narkotika tetapi tidak semua. Jadi kalau itu dikatakan sebagai tempat rehabilitasi kurang tepat karena aktivitas rehabilitasi pun tidak ada. Jadi kami lebih cenderung menggunakan diksi ini adalah penahanan ilegal ya. Soal apa yang menjadi motifnya tentu masih menjadi pendalaman buat kami, tentunya buat kepentingan di proses penyelidikan di kepolisian, tetapi beberapa indikasi menunjukkan ini cenderung dugaannya kalau menurut kami kepada tindak pidana perdagangan orang. Jadi tempat ini kalau di tempat disampaikan sebagai tempat untuk membina mereka-mereka yang punya masalah sosial, itu bagian dari bujuk rayu agar mereka-mereka itu kemudian bisa ditempatkan di dalam kerangkeng dan juga kemudian dieksploitasi dengan dipekerjakan tanpa mendapatkan upah. Jadi menurut kami itu yang kemudian menjadi rangkaian dari tindak pidana perdagangan orang. Dalam proses penyekapan itu ada penganiayaan, ada penyiksaan yang menyebabkan informasinya dugaan meninggalnya orang yang ditahan. Tentu kita juga perlu mendalami kemungkinan besar terjadinya penganiayaan atau tindakan yang merendahkan martabat karena mereka yang ada di dalam ini kan diputus komunikasi dengan pihak keluarga. Baik. Jadi setidaknya ada 3 sampai 6 bulan mereka yang di dalam tahanan ini tidak boleh berkomunikasi dengan pihak keluarga. Demikian Mas Rano. Kalau benar LPSK ini mendapatkan laporan, sejumlah laporan ini laporan dari warga sekitar atau laporan dari mana Pak Edwin? Dan berapa tepatnya jumlah korban tewas? Ya, kami langsung berbicara dan bertemu dengan mereka mantan tahanan tersebut dan kemudian soal jumlah yang tewas berapa tentu kami juga belum tahu ya. Atau termasuk informasi tentang tewasnya itu kenapa, tapi hanya dalam proses hukum itu yang harus dibuktikan. Tetapi informasi ini kami dapatkan dari mereka yang mengalami langsung di dalam kerangkeng manusia tersebut dan juga pihak keluarga yang menginformasikan adanya keluarga mereka yang sempat ditempatkan di kerangkeng itu dan kemudian tewas secara tidak wajar. Artinya ini yang tewas korban dari pecandu narkoba atau sengaja dititipkan di sana Pak? Ya itu yang perlu didalami juga. Kalau informasi memang salah satunya adalah mereka yang memang mengalami masalah sosial yaitu kecanduan narkotika, tetapi tadi saya sampaikan tidak semua penghuni kerangkeng itu pecandu narkotika. Dan informasi yang beredar juga Pak yang kami himpun bahwa yang dititipkan ini adalah mereka juga pecandu narkoba tidak sanggup untuk rehabilitasi resmi karena biaya mahal, kemudian dititipkanlah di rehabilitasi yang tidak resmi di kerangkeng ini. Benar seperti itu ya, Pak itu Edwin? menurut kami perlu didalami apakah benar ya mereka ini dititipkan oleh keluarganya ataukah mereka punya juga masalah dengan pemilik dari kerangkeng ini, rumah tahanan ini gitu. Kepentingannya kemudian apa, siapa saja mereka, tentu proses penyidikan akan membuka itu. Nah, yang perlu dipastikan adalah bahwa proses hukum ini bisa meyakinkan kepada masyarakat sekitar bahwa akan berlangsung sebagaimana mestinya ya, tidak dipengaruhi oleh opini, tidak dipengaruhi oleh posisi pelaku. Karena posisi pelaku ini buat masyarakat bukanlah orang biasa, ya, dia mempunyai kekuatan massa,
mempunyai kekuatan harta, mempunyai kekuatan jabatan, ya. Dia bukan orang biasa. Jadi tentu dia menjadi sesuatu aktor penting di kabupaten tersebut yang membuat orang tentu tidak mudah untuk menyampaikan yang sebenarnya karena tentu mengandung resiko. Dan karena itulah kami LPSK, Lembaga Perlindungan Korban, siap memberikan perlindungan kepada mereka saksi dan korban yang memang mau memberikan keterangan ya untuk mengungkap perkara ini. Demikian, Mas Rono. Baik, kepolisian kan saat ini informasinya sudah memeriksa 30 saksi, Pak Edwin, terkait tewasnya dari penghuni kerangkeng yang berada di Sumatera Utara ini. Kemudian juga Kapolda Sumut memastikan akan mengusut tuntas pelaku dari siapa yang menyebabkan tewasnya korban yang berada di sana. Tapi sejauh ini informasi yang Anda himpun, apakah ada keterangan yang disampaikan oleh mantan narapidana atau yang mereka berada di sana terkait motif dari sehingga menyebabkan adanya korban tewas di sana, Pak Edwin? Ya, kami sendiri belum mendapatkan keterangan yang jauh lebih lengkap ya, bahwa beberapa korban itu sudah menyampaikan keterangannya pada kami. Tentu masih perlu pendalaman, dan posisi LPSK kan bukan sebagai penyelidik ya. Posisi LPSK kan untuk memberikan perlindungan kepada saksi atau korbannya, salah satunya dengan syarat mempunyai sifat penting keterangan dan kemudian juga memiliki tingkat ancaman. Itulah kehadiran kami proaktif untuk memberikan keyakinan, keberanian buat para saksi dan korban untuk mengungkap kebenaran gitu. Kalau soal bagaimana sesungguhnya bisa terjadi, itu wilayahnya di wilayah penyidikan. Jadi kita berharap bukan hanya soal kematian yang kemudian menjadi satu pasal pidana, tetapi apa motif di balik semua ini, di balik kerangkeng manusia itu. Ya, pelaku ini kan terakhir sebagai bupati. Dia bukan hanya orang yang memiliki jabatan, tapi orang yang memproduksi hukum, ya, regulasi daerah. Tapi mengapa orang yang memiliki posisi jabatan ya sebagai produksi regulasi daerah ini malah memiliki tempat ya yang tidak berizin, yang tidak jelas, yang malah menjadi tempat perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat manusia gitu loh. Ini kan motifnya yang memang harus didalami oleh pihak kepolisian. Tetapi yang nyata bahwa para penghuni kerangkeng manusia ini kemudian dipekerjakan tanpa gaji gitu loh. Dan mereka ini mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kalau seandainya dirumuskan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Itu yang kami dorong supaya polisi tidak hanya fokus kepada kematian, tetapi juga korban seluruhnya yang pernah ada di kerangkeng itu merupakan bisa dirumuskan atau harusnya dirumuskan sebagai tindak pidana apa yang terjadi gitu. Karena penempatan orang dalam kerangkeng itu juga tidak merupakan tindakan melawan hukum. Setidaknya yang nampak saja adalah perampasan kemerdekaan. Kemudian Pak Edwin, ini juga terkait dengan mereka yang menolong ex-penghuni di sana untuk melarikan diri. Apakah Anda juga mendapatkan aduan terhadap hal ini? Ya, informasi itu kan kemudian muncul atau berkembang setelah viralnya berita ini. Ya. Tapi kalau disebut viralnya berita ini, apakah ada bantuan dari masyarakat untuk menolong, saya juga belum mendapatkan informasi lebih jauh. Tetapi ketika beritanya viral, ada upaya masyarakat juga untuk membongkar jeruji itu, karena mereka juga ya mungkin selama ini tidak memiliki daya ya untuk melakukan perlawanan terhadap karena posisi pelaku yang begitu kuat. Sejauh ini aduan seperti apa yang disampaikan ke LPSK RI terkait dengan adanya dugaan perdagangan orang di kerangkeng ini, Pak Edwin? Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa mereka dipekerjakan di pabrik yang jaraknya mungkin hanya sekitar 5 menit ya, dekat itu, posisi pabrik itu dekat ya. Mereka biasanya di pagi hari katanya sampai dengan sore hari dipekerjakan di pabrik pengolahan sawit tersebut. Ada ya tugasnya untuk menyortir dari sawit tersebut yang kualitasnya baik, dan kemudian ada juga yang membantu di perbengkelan. Tetapi selama dipekerjakan ini mereka tidak pernah mendapatkan upah. Ya. Jadi kalau seandainya di pabrik itu ada 200 orang pekerja yang legal, maka ada ekstra pekerja tanpa upah sebanyak orang yang dalam kerangkeng. Demikian, Mas Rano. Baik.
Koordinasi Anda sejauh ini seperti apa dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait adanya yang korban tewas, kemudian dugaan tindak pidana yang berada di kerangkeng ini? Ya, kami telah berkoordinasi dengan Kakadwil Kumham di Sumatera Utara. Kami sudah menyampaikan temuan catatan kami kepada Polda Sumatera Utara, termasuk informasi tentang kematian itu kami sampaikan lebih dahulu kepada pihak Polda untuk mengungkapnya, gitu. Termasuk kami sebenarnya mendorong Bupati atau PLT Bupati Langkat untuk menertibkan fasilitas itu. Jadi jangan sampai seolah-olah pemerintah Langkat diam atau tidak peduli ada situasi di mana tempat itu menjadi tempat terjadi pelanggaran HAM, gitu loh. Ya, ada kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan penertiban. Itu juga bisa dilakukan. Dan di sisi lain juga kami mendorong atau meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan bahwa tidak ada kepala daerah yang serupa, tidak ada kepala daerah di manapun yang melakukan tindakan serupa kepada masyarakatnya. Ya. Di sisi lain tentu buat para korban sendiri ini mungkin perlu pendekatan psikologi, perlu ahli psikologi untuk mendalami trauma dan mengatasi trauma mereka. Karena mereka itu tinggal di dalam tempat itu setidaknya kalau dalam surat pernyataan selama 1,5 tahun, ya, dan bisa lebih dari itu, gitu. Dan mereka selama ditinggal tersebut di dalam kerangkeng itu tidak boleh berhubungan dengan keluarganya ya, dalam waktu 3-6 bulan pertama. Bahkan dalam melaksanakan ibadah saja mereka harus melaksanakan hanya dalam kerangkeng tersebut. Jadi ibadah yang normal sebagaimana kita, ada Jumatan, ada hari Minggu, ada hari besar keagamaan, itu mereka tidak bisa melakukan itu. Gitu. Jadi pembatasan ini merupakan suatu gambaran dari terjadi pelanggaran HAM dan terjadi tindak pidana. Yang membuat Anda ragu atau LPSK ragu terhadap tempat ini tidak merupakan tempat yang sebenarnya dijadikan rehabilitasi pengguna narkoba. Apa temuan LPSK terkait hal ini, Pak Edwin? Ya, karena memang tidak ada standar, tidak ada metode untuk melakukan rehabilitasi. Saya sudah tanyakan hal ini, jadi mereka sama sekali tidak punya metode apa yang dalam rangka rehabilitasi tersebut. Semuanya berlangsung natural saja katanya. Yang natural itu kita sulit pahami. Apa ini maksudnya natural itu? Ya kan, apa semau-maunya pengelola atau pembina. Tapi kita juga nggak tahu sebenarnya apa yang berlangsung, apakah penganiayaan atau dan yang lainnya. Dan kenapa mereka, orang-orang yang tinggal di rutan ilegal ini, kemudian bisa bertahan demikian lama? Ada situasi apa yang membuat mereka bisa bertahan di situ? Tentu ada dugaannya, ada terpaksaan, ada situasi memaksa, mengancam, yang membuat mereka tunduk. Ya itu yang perlu kita dalami dari apa yang jadi temuan kami. Baik, kita akan support, dukung apa yang akan ditempuh oleh LPSK dan kita tunggu tindak lanjut dari kepolisian apakah akan terungkap siapa yang sebenarnya membuat korban tewas yang berada di kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif ini. Terima kasih Pak Edwin atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.